Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Arif Hidayat atau Pancawala. Sebuah kisah yang berjudul Senandung Kematian Wanti, Dendam Arwah yang Diperkosa dan Dibunuh. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di suatu tempat jalanan raya yang lengang, nampak sebuah mobil angkutan umum melaju dengan kecepatan standar. Terlihat toko-toko di pinggir jalan sudah tutup. Dilihatnya jam di dashboard mobil, waktu menunjukkan jam setengah 1 malam. Kini mobil angkutan umum itu harus kembali ke pangkalannya di perempatan jalan raya Pasar Lokajaya. Alhamdulillah, gue dapat borongan keluar daerah, gumam sang sopir berbicara. Lama mobil yang ia kendarai, tibalah ia di pangkalan tempat mobil itu mangkal di perempatan pasar. Mobil itu menepi, lalu berhenti. Sebelum ia turun dari mobil, sang sopir sempat menghitung uang ongkos dari penumpang yang memborong mobilnya. Lumayan juga nih, dapat duit 250.000, ujarnya gembira. Ia pun menguap. Rupanya sang sopir ngantuk, wajar karena seharian ia mangkal di pangkalan angkutan umum sejak jam 3 sore. Ia turun dari mobil hendak membeli rokok dan segelas kopi. Mungkin dengan meminum kopi akan menghilangkan rasa kantuknya. Dilihatnya sekeliling area pangkalan, rupanya tidak ada warung kopi yang buka. Sial, nggak ada yang buka lagi warung, gumamnya gerutu. Tidak biasanya di malam itu warung yang jualan di pinggir jalan raya tutup. Biasanya warung yang berjualan di pinggir jalan buka 24 jam. Aneh, pikir sang sopir. Ia pun memutuskan masuk ke dalam mobil angkutan umumnya lagi. Kini ia masuk ke kabin mobil di mana kabin itu tempat para penumpang duduk. Sang sopir merebahkan tubuhnya di jok kabin mobil yang panjang. Rasa kantuk yang amat kuat tidak bisa ditahan lagi. Selang sekitar 1 jam ia tidur. Duk, duk, duk. Terdengar suara yang memukul-mukul bodi mobilnya. Suara itu terdengar dari arah belakang. Sialan, siapa sih? Orang yang iseng malam-malam begini ganggu tidur gua aja, gerutu sang sopir kesal. Ia mengira ini pasti kerjaan tukang ojek. Ia pun keluar dari kabin mobil lalu mengecek ke belakang. Dilihatnya oleh sang sopir ke sekeliling, namun ia tidak menemukan siapapun. Gak ada siapa-siapa. Ia pun kembali masuk, hendak melanjutkan lagi tidurnya yang terganggu tadi. Sang sopir pun merebahkan lagi tubuhnya di kabin penumpang. Selang beberapa menit, sang sopir memejamkan mata. Bang Jafar. Terdengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. Suara itu amat lirih terdengar oleh sang sopir. Ia pun beringsut bangun karena kaget dengan suara itu. Sejenak ia termenung. Barangkali suara yang memanggilnya akan muncul lagi. Namun setelah beberapa lama ia menunggu, suara itu tidak terdengar lagi. Ia pun melarak lirik ke kiri dan ke kanan. Ia terkejut melihat pemandangan aneh. Perasaan tadi waktu jam 7 malam Bu Narsi gak dagang nasi uduk, tapi sekarang kok ada? Ujarnya merasa aneh. Tiba-tiba tercium bau masakan nasi uduk yang mengundang selera makan. Ia pun merasakan perutnya keroncongan. Kebetulan perut gue lapar, makan nasi uduk biasa ngutang dulu, ujar sang sopir yang bernama Jafar itu. Bergegas sang sopir menghampiri kedai nasi uduk Bu Narsi. Nampak terlihat Bu Narsi sedang mengelap piring dan sendok. Bu, nasi uduknya 1, pakai telur dadar ya. Dibuatkannya nasi uduk, diambilnya satu persatu lauk pauk sebagai pelengkapnya. Tidak lupa telur dadar yang dipesan dia taruh. Bu Narsi pun memberikan nasi uduk pesanan ke sang sopir. Sang sopir terkejut melihat raut wajah pedagang nasi uduk yang tampak pucat pasi. Namun ia tidak memperdulikannya. Dimakannya nasi uduk sendok per sendok olehnya. Enak sekali masakan nasi uduknya, gumamnya dalam hati. Saat ia memakan nasi uduk, tercium bau kembang melati yang amat pekat.
Woi, bayar ya, jangan ngutang mulu. Lu jangan bohong, tadi gue lihat lu narik dapat borongan, bayar, ujar si pedagang nasi uduk dengan nada menggertak. Aneh, pikir sang sopir. Tidak biasa Bu Narsi berbicara kasar seperti itu. Ia pun menengadah. Dek, sontak ia kaget, matanya terbelalak, tubuhnya bergetar. Tampak terlihat sesosok tubuh memakai gaun putih lusuh, penuh bercak darah di bagian perut. Terlihat luka bolong menganga, darah segar mengucur deras yang keluar dari luka itu, dibarengi keluarnya belatung yang keluar dari perutnya. Dilihatnya kembali sajian lauk pauk pelengkap nasi uduk berubah jadi cacing tanah, belatung, dan puluhan kelabang. Bakul nasi tempat menaruh nasi uduk berubah jadi potongan kepala wanti. Perutnya terasa mual, ia pun memuntahkan makanan nasi uduk yang dimakannya tadi. Namun yang keluar bukan nasi, melainkan puluhan kelabang yang dimuntahkannya. Penasaran, ia pun melihat wajah sosok itu. Tampak terlihat wajah sosok sundel bolong itu, mukanya pucat berwarna keputih-putihan. Terdapat lingkaran hitam di area matanya, kornea matanya pun putih semua. Dengan rambutnya yang acak-acakan, tidak lama ia pun jatuh pingsan. Hari itu hari di mana akan diadakan acara tahlilan di rumah kediaman almarhum Wanti, di rumah Bu Narsi. Setelah menjalankan sholat isya, para jamaah juga para warga berbondong-bondong ke rumah Bu Narsi untuk menggelar acara tahlilan ketiga almarhum Wanti. Bu Narsi dibantu dengan tetangganya menyambut kedatangan para jamaah yang akan menggelar acara tahlilan. Ayo silakan masuk bapak-bapak, AA, ujar Bu Narsi menyambut para jamaah. Para jamaah pun masuk, lantas duduk di ruang tamu yang sudah disediakan, tempat karpet dan tikar. Bocah-bocah, tempatnya di luar jangan di dalam khusus bapak-bapak. Amil pun membaca surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, dan diikuti para warga. Terdengar lantunan doa-doa yang dibacakan di acara tersebut. Kemudian doa dilanjutkan ke bacaan surat Yasin. Banyak para warga dan jamaah yang memadati rumah Bu Narsi. Tidak terkecuali dua orang pemuda yang bernama Caman dan Bopeng. Nampak kedua pemuda itu sedang khusyuk berdoa di acara tahlilan tersebut. Singkat cerita, acara tahlilan pun selesai. Para jamaah dan warga pun berhamburan keluar rumah Bu Narsi untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak terkecuali dua orang pemuda bernama Caman dan Bopeng. Di saat mereka berjalan pulang ke rumahnya masing-masing, Pak RT yang berjalan di belakang mereka memanggil kedua pemuda tersebut. Man, Peng, saut Pak RT. Kedua pemuda itu pun menengok ke belakang. Iya Pak RT, ada apa? Ucap Bopeng bertanya. Gini Man, Peng, malam ini kalian berdua ngeronda ya? Perintah Pak RT pada kedua pemuda itu. Waduh, jangan saya deh Pak RT, jawab Saman menolak. Apalagi saya Pak RT. Pak RT tahu alasan mereka menolak kegiatan meronda malam karena takut. Apalagi setelah 3 hari kematian Wanti yang bisa dibilang meninggal dengan cara tidak wajar. Pasti kalian takut kan? Tebak Pak RT pada kedua pemuda itu. Enggak Pak RT, siapa yang takut? Saya emang lagi gak enak badan, sangga Caman berbohong. Sejenak Pak RT tertegun lalu bilang, perlu kalian tahu Man, Peng, tidak ada yang namanya hantu. Apa kalian pernah dengar orang sudah mati terus dikubur hidup lagi? Belum Pak RT, mana ada orang mati terus dikubur hidup lagi, jawab Bopeng. Ya untuk itu, kalian gak usah takut. Apalagi almarhum ini semasa hidup orangnya rajin sembahyang dan gadis soleha. Pak RT meyakinkan agar kedua pemuda itu untuk tidak takut soal penampakan dan hantu. Baiklah Pak RT, kita berdua mau kok, ujar Caman menuruti perintah Pak RT. Kamu Peng? Tanya Pak RT. Bopeng pun mengangguk mengiyakan perintah Pak RT. Nah gitu dong. Pak RT senang karena berhasil merujuk kedua pemuda itu. Tapi Pak RT, gimana soal konsumsinya, terutama kopi dan rokok? Tanya Bopeng pada Pak RT. Tenang kalau soal itu mah, kopi sama rokok mah udah dipersiapin. Kebetulan Pak Haji Idris nyumbang rokok 3 bungkus buat yang ronda. Nanti malam saya beliin deh nasi goreng, ujar Pak RT menjelaskan. Mereka pun ngobrol sepanjang perjalanan. Singkat cerita, Pak RT, Caman, dan Bopeng pun pulang dan tiba di rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Caman pun memakan bingkisan yang tadi dibawa dari acara tahlilan. Selesai makan, Caman pun ganti pakaian dan bersiap-siap untuk kegiatan ngeronda malam. Dilangkahkan kakinya menuju pos ronda. Setibanya di pos ronda, tampak Bopeng sedang asik nonton TV di tempat pos ronda. Weh, ucap Caman sambil menepuk pundak Bopeng. Jualan lu, ngagetin gua aja.
Pak RT mana? Tungguin aja, bentar lagi juga datang. Mereka pun berdua lanjut menonton acara TV. Dilihatnya acara di TV sedang menayangkan film Sundel Bolong yang biasa diperankan oleh Suzana. Diambilnya remote TV lalu Caman pindahkan ke channel yang lain. Lu main pindahin aja, gak tahu orang lagi asik nonton, gerutu Bopeng kesal. Jangan nonton acara kayak gini ngapa, gue takut. Lah, cuman film doang, kenapa harus takut? Namanya film mah bohong man, ujar Bopeng agar Caman mau pindahin channel ke acara tadi film Suzana. Di tengah perdebatan mereka, Pak RT pun datang. Bagus dah, udah pada standby, ucap Pak RT memuji. Memang kedua pemuda ini bersama Pak RT bernama Pak Ahmad yang sering rajin ngeronda di dusun Lokajaya. Para bapak-bapak dan juga warga yang lain biasanya ngeronda di malam minggu saja. Kalau hari biasa mereka tidak bisa ngeronda dikarenakan masuk kerja pagi dengan berbagai profesinya masing-masing. Kadang para warga memberikan uang sumbangan buat konsumsi yang ronda malam. Lu kayak kagak tahu aja Peng, di dusun kita kan baru saja ada yang meninggal secara tragis, korban pembunuhan dan pemerkosaan. Lu malah nonton acara horor. Tadi kan lu sama gua hadir di acara tahlilannya, ujar Caman menjelaskan agar Bopeng paham situasi. Udah, jangan ngomongin orang yang meninggal, gak baik, ujar Pak RT agar Caman berhenti ngomongin almarhumah. Daripada nonton TV, lebih baik kita main gaple aja, ajak Caman menyarankan. Ide bagus tuh, jawab Pak RT. Akhirnya ketiga warga dusun Lokajaya itu yang sedang menjalankan kegiatan ronda memutuskan bermain gaple. Cukup lama mereka asik bermain gaple. Dilihatnya jam yang ada di pos ronda. Waktu menunjukkan jam setengah 12 malam. Man, Peng, panggil Pak RT. Iya Pak RT, jawab kedua pemuda itu serempak. Maaf ya, Pak RT harus pamit dulu. Soalnya besok pagi Bapak harus ke balai desa, dipanggil Pak Lurah, ucap Pak RT. Oh, siap Pak RT. Awas, jangan lupa ya, ntar keliling dusun, mengontrol takut ada maling. Sekalian ambil prelek yang ditaruh di rumah-rumah warga. Oke, siap Pak RT, jawab mereka serempak. Oh iya, saya lupa, ini ada uang 50.000, tadi pemberian Pak Sony buat yang ronda malam. Setelah memberikan uang selembar 50.000, Pak RT pun pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, prelek adalah sejenis beras yang ditaruh dengan dicantelkan pada tembok atau pagar rumah warga. Tempat buat menyimpan beras. Biasanya tempat buat menyimpan prelek terbuat dari aqua botol yang dipotong atau bekas minuman aqua gelas. Kadang bukan hanya beras saja, namun ada juga yang menaruh uang, biasanya 5.000 atau 2.000. Hasil dari prelek itu akan dikumpulkan di rumah Pak RT untuk dibagikan kepada warga yang tidak mampu. Kalau berbentuk uang akan dikumpulkan untuk keperluan lingkungan dusun. Setelah Pak RT pulang, tinggallah mereka berdua, Caman dan Bopeng, kini sedang memperhatikan HP-nya masing-masing. Man, lu tahu nggak si Siti? Oh, yang anaknya Pak Mahmud itu? Iya. Emang ada apa man dengan si Siti? Gua naksir man sama dia. Stres lu Peng, anak kemarin sore lu naksir. Lagian dia mah udah punya pacar, Dennis kalau nggak salah namanya. Dilihatnya jam dinding, waktu menunjukkan jam setengah 1 malam. Akhirnya mereka menjalankan tugas patroli kampung. Atas amanat Pak RT Ahmad, tidak lupa senter pun dibawanya oleh Caman. Kini kedua pemuda itu berjalan ke arah timur yang lumayan banyak rumah-rumah warga. Tidak lupa kedua pemuda itu mengambil prelek yang dikaitkan di tembok atau dikaitkan di pagar-pagar rumah warga. Benar saja ada yang berisi beras, ada juga yang berisi uang 5.000 dan 2.000. Lumayan buat beli rokok, gumam Caman gembira. Lah itu kan disetorin man, bukan buat pribadi. Lah iya gue juga tahu. Selesai mereka mengitari wilayah timur, situasi aman dan terkendali. Kini mereka melangkah ke arah utara. Berbeda dengan arah timur, kini yang mereka lewati jarang rumahnya. Jalan pun mulai agak gelap, namun masih ada cahaya dari lampu-lampu rumah warga. Dilihat situasi dan kondisi aman terkendali, tidak ada gelagat mencurigakan. Tidak terasa mereka berjalan cukup jauh. Perjalanan mereka terhenti tatkala melihat gelagat mencurigakan. Perhatikan man, ada orang sedang mengincar salah satu rumah warga, ucap Bopeng berbisik. Caman pun memiciskan mata dan mengedarkan pandangan. Benar saja terlihat seseorang sedang memperhatikan sekitar melihat situasi
Sepertinya orang itu ingin mencuri salah satu rumah warga. "Ayo Peng, cepat, pukul kentongannya," perintah Caman sambil berbisik. Namun sial, mereka berdua lupa membawa pentungan. "Woi, siapa itu?" Mendengar suara Caman, orang itu pun kaget. Lalu orang mencurigakan itu pun berlari sekencang-kencangnya. Kedua peronda pun juga berlari mengejar orang itu. Kini mereka pun dalam situasi kejar-kejaran. Dengan nafas ngos-ngosan, kedua peronda itu terus mengejar seseorang yang mencurigakan itu. Ia berlari ke arah perkebunan milik warga yang terdapat banyak pohon rambutan yang rimbun daunnya. Tidak putus asa, kedua peronda itu terus mengejar orang yang diduga akan maling itu. Kedua peronda pun masuk juga menerobos area perkebunan rambutan. "Woi, jangan lari lo!" Namun teriakan peronda tidak digubrisnya. Terduga akan maling itu pun terus berlari, namun orang itu tiba-tiba raib, ditelan kegelapan malam. "Kemana larinya itu orang?" ujar Bopeng dengan nafas yang masih ngos-ngosan. "Aneh, orang itu tiba-tiba ngilang." Dalam keremangan malam di area perkebunan warga, kedua peronda itu pun memiciskan mata, mengedarkan pandangan dicarinya orang itu, memperhatikan area sekitar. Namun tidak menemukannya. Nampak hening, hanya terdengar suara jangkrik dan binatang malam. Selang beberapa saat, sayup-sayup terdengar suara namun kurang jelas. Dipasangnya telinga untuk menangkap suara. Lambat laun suara itu makin terdengar jelas. Nampak terdengar oleh kedua peronda itu seperti suara menembang lagu. Suara itu jelas seperti suara seorang wanita yang sedang menyanyikan tembang lagu Sunda. Suara itu amat lirih terdengar oleh kedua peronda itu. Man, siapa ya? Malam-malam gini nembang lagu?" tanya Bopeng pada Caman. "Mana gue tahu, Peng." Kini suara tembang lagu itu dibarengi bau kembang melati yang amat pekat. Kedua peronda itu bulu kuduknya mulai meremang, pundak terasa amat berat. Kedua orang peronda itu memiciskan mata, mengedarkan pandangan ke sekeliling area perkebunan rambutan. Kini mata Caman tertuju pada arah utara. Matanya terbelalak, tubuhnya bergetar. Ingin ia mengalihkan pandangan, namun seolah-olah lehernya seperti kaku, sulit digerakkan. Sepertinya ia dipaksa untuk melihat pemandangan yang amat menakutkan itu. Nampak terlihat sesosok makhluk bergaun putih lusuh yang penuh bercak darah sedang menimang-nimang bayi. Namun bukan seperti bayi pada umumnya. Akan tetapi sesosok bayi yang berbalut kain kafan dengan ikatan di kepala bagian rambutnya. Tampak wajah sosok wanita itu amat pucat keputih-putihan. Terdapat lingkaran hitam di sekitar matanya dengan kornea matanya yang putih semua. Bopeng yang melihat Caman dengan ekspresi ketakutan itu bergegas mengambil langkah 1000. Namun ketika ia berbalik arah, di depannya nampak terlihat sesosok makhluk dengan tubuh gosong seperti hangus terbakar. Seluruh kulit tubuhnya mengelupas. Terlihat juga daging berwarna merah menyala, bak daging panggang yang dibakar di perapian. Tampak keluar darah mengalir di hidung dan telinga sosok makhluk itu. Seketika itu juga ia jatuh pingsan. Terlalu lama Caman memandangi sosok bergaun putih lusuh itu yang penuh bercak darah. Tubuh Caman lemas dan ia pun ambruk hingga jatuh pingsan. Keesokan paginya, kedua peronda itu ditemukan pingsan oleh sang pemilik kebun. Bangun, bangun!" ujar sang pemilik kebun sambil menepuk-nepuk tubuh kedua peronda itu. Ketika bangun, Setan! Kedua peronda itu pun lari dengan langkah 1000. Di zaman sekarang tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat. Tidak sedikit manusia memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadinya, menggantungkan asa di media sosial, mulai dari berjualan secara online, mencari lowongan pekerjaan, mencari kebutuhan, barang yang sulit dicari. Bahkan sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk mencari pasangan hidup. Tidak sedikit pula para pemuda sekedar iseng mencari pacar. Tidak terkecuali seorang pemuda lajang yang bernama Firman. Sudah lama ia hidup membujang. Kawan seangkatannya sudah pada menikah dan hidup berumah tangga. Bahkan orang yang jauh di bawah usianya juga sudah menikah. Ditambah desakan dari orang tuanya yang terus menanyakan kapan punya pacar, kapan nikah. Tentu saja membuat Firman pusing. Sebenarnya Firman tipe laki-laki yang pilih-pilih dalam mencari pasangan. Tipe pilihan wanita yang Firman cari, sosok wanita yang sempurna, cantik, seksi, kulit putih mulus, baik hatinya, dan bagus penampilannya.
Untuk itulah dengan tipe wanita yang Firman cari sulit didapatkan. Memang sejatinya setiap manusia harus saling menerima kekurangan dan kelebihannya dari pasangan hidupnya. Tapi tidak bagi Firman. Ia tetap pada pendiriannya. Kini usianya sudah menginjak 40 tahunan. Sudah berpuluh-puluh wanita cantik yang ia dekati, namun hasilnya gagal dan gagal lagi. Maka dari itu media sosial jadi harapan besar baginya untuk mendapatkan dambaan hatinya. Ia berjanji dalam hati, apabila mendapat wanita di media sosial, walau di ujung Pulau Jawa, dari Jakarta sampai Surabaya rumahnya, pasti akan Firman temui. Bahkan Firman sempat mencari ilmu pemikat untuk menarik lawan jenis pada dukun atau paranormal. Walau ia sudah punya jambi-jambi pemikat yang didapat dari dukun, namun tetap saja tidak ada hasilnya sekali. Setiap harinya Firman tidak jauh dari HP Androidnya. Hari-harinya dihabiskan untuk memantau media sosial. Berkali-kali chat yang ia kirim melalui kolom inbox, namun tidak ada balasan dari pengguna Facebook lawan jenis. Berkali-kali ia menggombal di kolom komentar saat wanita yang mengupdate statusnya di media sosial, namun tidak digubris sama sekali. Hingga pada suatu hari, tanpa Firman dekati via media sosial, ada pesan chat masuk di kolom inboxnya. "Wah, siapa nih yang inbox gua?" ujar Firman penasaran. Ia pun membuka isi pesan dalam inbox, tertulis kata, "Mikum, lagi apa? Boleh kenalan gak?" Namun sebelum Firman membalas chat yang masuk melalui inboxnya, ia penasaran mengecek akun si wanita yang mengirim pesan lewat inbox. Dilihat foto profilnya, Firman terkejut bercampur bahagia. Perempuan yang ada dalam foto itu cantik. Lalu ia pun membalas chat inbox yang wanita itu kirim ke akun FB-nya. "Boleh, kenalin, aku Firman. Nama kamu siapa?" tulis Firman di chat inboxnya, lalu ia kirim. Tidak lama balasan pun tiba. "Kenalin, aku Wanti." Lama Firman dan Wanti saling berbalas pesan. Ternyata Wanti masih lajang dan belum punya pacar. Firman pun jatuh hati. Ia pun meminta nomor WhatsApp-nya Wanti. Setelah didapat, ia memberanikan diri menelpon Wanti. Terdengar suara panggilan di handphone Firman. Sesaat kemudian, telepon pun diangkat oleh Wanti. Namun Firman pun terkejut mendengar suara lolongan anjing dan suara burung hantu di HP-nya. Ia pun menanyakan perihal itu pada Wanti melalui chat WhatsApp. Namun balasan dari Wanti tertulis, "Mungkin Mas salah denger kali, coba telepon lagi aja," tertulis balasannya. Kini Firman pun menelpon Wanti yang kedua kalinya. Namun kali ini terdengar suara Wanti. Firman terkejut saat menangkap pendengaran di teleponnya. Terdengar suara Wanti yang serak dan parau. "Kamu sakit, Wan?" tanya Firman. "Iya Mas, maafin aku, suaranya jelek," ujar seorang wanita di seberang telepon. "Mending kamu berobat, nanti aku transfer uang buat biaya ke dokter." "Gak usah Mas, aku baik-baik saja kok." "Wanti, semenjak perkenalan kita sudah jauh saling mengenal satu sama lainnya di dunia maya. Perasaanku sama kamu gak bisa dibohongi. Aku jatuh hati sama kamu, Wan. Aku cinta sama kamu, Wanti," ucap Firman. Sejenak Wanti pun terdiam saat Firman mengutarakan isi hatinya. Firman pun sedikit agak pesimis saat Wanti tidak menjawabnya. Hanya diam seperti pengalaman yang sudah-sudah pasti ujung-ujungnya ditolak. Namun beberapa saat, "Iya Mas, Wanti juga punya perasaan yang sama. Wanti juga suka sama Mas Firman. Tapi apa Mas Firman juga mau menerima Wanti apa adanya? Soalnya begini keadaan Wanti sekarang." Firman terkejut bercampur bahagia mendengar jawaban yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. "Makasih Wan, kamu udah nerima aku sebagai kekasih kamu. Aku tulus sama kamu Wanti dari lubuk hati yang paling dalam," ujar Firman membalas pertanyaan Wanti. Kini Firman pun berhasil mendapatkan wanita yang sesuai dengan tipe kriterianya. Jelas saja Firman sangat menyayangi Wanti, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Setiap berkomunikasi dengan Wanti, kata-kata bak pujangga pun selalu keluar dari mulut Firman. Ia sudah menganggap Wanti bak bidadari yang turun dari langit. Bagaimana tidak, selama puluhan tahun ia belum pernah punya pacar secantik Wanti. Semanis Wanti, bisa dibilang Wanti hampir mirip artis tanah air. Dengan kulit putih mulus, bibir merah delima, dan hidung mancung, sudah lebih 2 minggu lamanya Firman berpacaran dengan Wanti via telepon. Istilah zaman sekarang disebut LDR-an. "Sayang, udah lama kita berpacaran, namun hanya melalui HP saja, teleponan, chatan, video call. Mas pengen ketemu sama wanita pujaan hati Mas," ujar Firman melalui telepon seluler
dengan rayuan gombalnya. Boleh mas, kalau pengen ketemu mah bisa sih mas ketemu sama Wanti, tapi harus lewat jam 12 atau tepat jam 12. Firman tidak mengerti maksud perkataan Wanti tentang hal jam 12 lewat atau tepat jam 12. Lantas ia pun menanyakan lagi. Maksudnya jam 12 lewat atau tepat jam 12 itu siang apa malam? Malam mas, itu juga kalau pengen ketemu harus hari Kamis malam Jumat Kliwon. Mendengar jawaban dari pacarnya, Firman tampak terkejut dan cukup merasa aneh. Firman pun meminta hari yang lain saja dan Firman merasa keberatan dengan ketemuan selarut malam itu. Saat ia mengatakan itu, Wanti menjawab, Kamu serius gak sih mas? Kalau nggak mau ya udah, mending kita putus. jawab Wanti dengan nada marah. Sebenarnya Firman tidak ingin menuruti keinginan pacarnya itu. Ada rasa penasaran, takut, tapi rasa cintanya begitu kuat terhadap Wanti. Apalagi bisa dikatakan Wanti termasuk perempuan cantik dan punya senyuman manis dengan lesung pipi yang indah. Perlu diketahui, saat kejadian viral penemuan mayat jasad Wanti yang viral di media sosial beberapa waktu yang lalu itu hanya mencakup satu kabupaten saja, tidak keseluruhan. Ditambah Firman dalam bermain di media sosial, ia hanya fokus mencari pacar saja, tidak memperhatikan hal-hal yang lain di media sosial. Hari Kamis pun tiba, di mana hari Firman akan bertemu dengan pacarnya. Sebenarnya jarak antara alamat kediaman Wanti dan Firman cukup jauh. Bisa dikatakan sudah lintas provinsi. Memang Firman sudah berjanji dalam hatinya, bila ia mendapatkan pasangan yang sesuai kriterianya, walau di ujung pulau Jawa, pasti ia akan temui. Firman termasuk pria yang nekat dalam soal asmara. Serius dan tidak main-main. Wanti pun memberikan alamat yang lengkap kabupaten, kecamatan, desa, dusun juga RT RW-nya. Lengkap ditulis melalui pesan chat WhatsApp yang kini tersimpan di HP. Jam 5 subuh Firman sudah bangun dari tidurnya. Ia bersiap-siap mandi, lalu berpakaian rapi yang sedang trendy di zamannya. Tidak lupa ia membawa uang cukup banyak karena akan menempuh perjalanan jauh. Melihat Firman sudah berpakaian rapi, ibunya pun heran. Mau kemana Toleh? Ini kan masih subuh, tanya ibu pada anaknya. Mau ke Jakarta bu, jawab Firman. Ngapain ke Jakarta Toleh? Nyari kerja, kan kamu udah kerja, upahnya juga gede sama kayak di kota. Mau nemuin calon istri bu di Jakarta? Lele, kamu tuh ada-ada saja. Jauh-jauh nyari calon istri ke Jakarta. Di sini juga banyak para gadis. Gak ada yang cocok bu sama Firman. Emang kamu kenal di mana Le sama perempuan orang Jakarta itu? Kenal di Facebook bu. Alamat lengkapnya emang udah tahu man? Udah dikasih tahu di WA bu. Sebenarnya bukan Jakarta bu alamatnya, tapi hampir mendekati Jakarta. Cuma arahnya satu arah sama Jakarta, ujar Firman menjelaskan. Ya wes lah man, hati-hati di jalan. Firman pun pamit. Tidak lupa ia cium punggung tangan ibunya. Nih man, buat ongkos kamu di jalan, ujar ibunya sambil memberikan uang selembar 100.000. Dengan perasaan gembira ia pun berangkat. Singkat cerita, tibalah Firman di bahu jalan raya. Cukup lama Firman menunggu bis tujuan Jakarta. Selang beberapa menit mobil bus pun lewat. Firman pun naik bis tujuan Jakarta. Tertulis di bodi mobil bis, PO Sumber Alam. Cukup lama Firman di perjalanan dengan menaiki bis. Agar tidak jenuh, Firman pun mendengarkan musik di HP miliknya. Singkat cerita, Firman pun tiba di perempatan pasar Lokajaya. Sesuai alamat yang tertulis di pesan WhatsApp. Ia lihat jam di HP-nya, waktu menunjukkan jam 10 malam. Ia pun berjalan di bahu jalan, perempatan jalan raya pasar Lokajaya. Kini Firman pun mencoba menghubungi pacarnya Wanti. Selang beberapa saat, telepon pun diterima Wanti. Halo sayang, nih mas udah nyampe di perempatan jalan pasar Lokajaya. Oh mas Firman, nanti mas naik angkutan umum. Jangan lupa turun di gang yang ada plang dusun Lokajaya. Mas masuk aja ke gang itu. Sekarang aja, mas ke rumah kamu. Mas kangen banget pengen ketemu. Sabar ya pacarku yang ganteng, nanti nunggu jam 12. Kan apa kata Wanti, kalau nggak mau ya udah, nggak usah nemuin aku. Firman pun menuruti apa yang dikatakan oleh dambaan hatinya itu, yang bisa dibilang cantiknya mirip artis tanah air. Untuk menunggu datangnya jam 12 malam, Firman pun mencari warung kopi, sekedar beristirahat sejenak. Selang beberapa langkah ia berjalan, ia menemukan warung kopi yang berjualan di pinggir jalan raya. Nampak kendaraan yang lewat di jalan raya sudah lengang. Bang, pesan kopi sama rokok Samsu sebungkus,
ujar Firman memesan kopi. Bergegas tukang dagang menyeduh kopi dan memberikan rokok 1 bungkus. Ia langsung menikmati kopi dan rokok pesanannya. "Mas, mau kemana malam-malam begini?" tanya pedagang rokok. "Mau ke dusun Lokajaya." Nampak si pedagang itu terkejut mendengar Firman akan menuju dusun Lokajaya. "Maaf, kalau boleh tahu mau nemuin siapa ke dusun itu?" "Mau nemuin paman saya, Pak, ke dusun itu." Sejenak si pedagang tertegun. "Kalau mau ke sana, sebaiknya Mas nunggu besok pagi saja." "Emangnya kenapa, Pak? Kok harus nunggu sampai pagi?" tanya Firman penasaran. Si pedagang itu pun menjelaskan sambil berbisik. "Tahu gak, Mas, akhir-akhir ini di sekitar dusun Lokajaya lagi rame teror hantu sundel bolong. Sopir angkutan umum yang mangkal di perempatan sana pernah dikerjainya sampai pingsan. Selang 1 hari para peronda malam ditemukan pingsan di perkebunan rambutan. Katanya sih arwah penasaran korban pembunuhan dan pemerkosaan." Jawab si pedagang warung kopi menjelaskan. Firman terkejut mendengar kejadian yang diceritakan si pedagang warung kopi. "Kenapa saya ngomongnya bisik-bisik? Karena korbannya anak pedagang nasi uduk yang jualan di perempatan dekat pangkalan di sana," ucap si pedagang warung kopi sambil menunjuk ke lokasi tempat jualan Bunarsi. Mendengar penjelasan si pedagang warung kopi, ada rasa takut di hatinya Firman. Dalam keadaan bimbang dan ditambah hal aneh yang diminta Wanti, harus menemuinya tepat jam 12 malam. Namun rasa takut kalah dengan perasaan cinta pada Wanti. Lama Firman mengobrol sambil nongkrong di warung kopi sambil bermain game online di HP-nya. Dilihatnya jam menunjukkan setengah 12 malam. Ia pun bergegas pergi. "Rokok Samsu sebungkus, kopi hitam sama kacangnya. Jadi berapa, Pak?" tanya Firman hendak membayar. "Jadi 25.000, Mas." Firman pun memberikan uang selembaran 50 ribuan pada si pedagang warung. Setelah dapat kembalian, bergegas Firman berjalan kaki. Ia pun berhenti di bahu jalan raya menunggu mobil angkutan kota lewat. Selang beberapa saat mobil angkutan pun datang. Ia naik angkutan hendak menuju ke dusun Lokajaya. Selang beberapa saat Firman pun melihat plang di gang tertulis dusun Lokajaya. "Stop, Fir." Mobil pun menepi dan berhenti. Lekas Firman buru-buru turun dan membayar ongkos perjalanan. "Berapa, Fir?" 3.000, Mas," jawab si sopir. Tampak mata sang sopir pelongo-pelongo melihat keadaan sekitar. Setelah membayar, si sopir pun tarik tancap gas mobilnya, seperti tergesa-gesa. "Aneh, kayak yang ketakutan," pikir Firman melihat gelagat si sopir. Sebelum Firman melangkahkan kaki ke gang dusun Lokajaya, ia pun mengirim pesan chat WA pada Wanti pacarnya. Selang beberapa menitan, balasan pun tiba. Dilihatnya pesan balasan dari pacarnya tertulis, "Lurus saja terus, Mas, nanti pas mentok ada perkebunan singkong dan rambutan, ambil jalur kiri." Dengan semangat ia terus melangkah. Kini ia sudah masuk gang dusun Lokajaya. Tampak terlihat lengang, tidak ada manusia satupun yang dilihatnya Firman. "Aneh, sepi banget," gumam Firman. Ia pun berjalan setapak demi setapak memasuki dusun Lokajaya. Di keremangan malam yang pekat, terdengar suara jangkrik saling bersaut-sautan. Dibarengi suara burung hantu terdengar sepanjang perjalanannya. Serak, serak. Terdengar suara langkah kaki di tengah malam. Seorang warga dusun pun melihat di balik gorden rumahnya. Ia bertanya-tanya, "Aneh, ngapain orang itu? Malam-malam gini mau ke arah pemakaman umum?" Gumam salah satu warga yang mengintip di balik gorden. Memang semenjak kejadian peronda yang ditemukan pingsan di perkebunan rambutan, kalau malam tiba dusun jadi sepi. Menurut pengakuan si peronda, itu katanya ia melihat sosok hantu sundel bolong dan hantu berwujud gosong yang seluruh kulit tubuhnya mengelupas. Kini dusun itu menjadi mencekam. Tidak ada warga yang berani keluar rumah. Sesudah azan maghrib tiba, katanya kemunculan 2 makhluk halus itu ditandai bau aroma kembang melati dan bau aroma daging panggang yang terbakar. Konon hantu itu korban yang dibakar massa, diduga melakukan pencurian motor yang kejadiannya 26 tahun silam. Pernah seorang paranormal mengusir hantu gosong itu. Sempat tidak ada lagi hantu gosong itu. Gentayangan selama 15 tahun lamanya, namun sekarang muncul lagi. Kini Firman sudah berjalan dan memasuki area kebun singkong. Tidak ada rasa takut di dalam diri Firman yang sedang kasmaran ingin bertemu wanita dambaan hatinya bernama Wanti. Ia terus berjalan setapak demi setapak. Tidak lama ia melihat pemandangan rumah yang cukup mewah dengan tembok beton yang kokoh. Terpancar cahaya dari lampu di rumah itu menyoroti keluar.
Apa mungkin ini rumahnya Wanti? Gumam Firman dalam hati. Nampak terlihat seseorang sedang duduk di bangku teras depan rumahnya. Firman penasaran, terus berjalan untuk melihat siapa seseorang itu. Dilihat dari kejauhan, ia seperti seorang perempuan yang sedang memperhatikan handphone yang digenggamnya. Kini jarak Firman semakin dekat. Firman memperhatikan dengan seksama wanita yang duduk di kursi. Wanti, iya benar itu Wanti, tidak salah lagi, ucap Firman menebak. Perempuan muda itu pun terkejut dan melihat siapa pria yang kini ada di depan rumahnya. Mas Firman, ucap Wanti memanggil. Dihampirinya Firman oleh Wanti, dipeluknya tubuh pria bujang tua itu. Firman pun membalas pelukan hangat Wanti. Kini kedua pasangan dua sejoli itu saling berpandangan. Tidak lama kemudian Wanti pun mencium bibir Firman. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Firman pun membalas ciuman Wanti penuh dengan gejolak nafsu. Kedua sepasang kekasih itu dengan jarak usianya yang sangat jauh, kini berpangkutan ciuman penuh dengan hasrat membara di dalam hati. Mas, kangen sama kamu. Sama mas, aku juga rindu sama kamu. Ternyata bener Wan, kamu itu cantik banget. Mulai dia menggombal. Tahu nggak Wan, aku tuh pria yang paling beruntung di dunia ini, bisa dapetin wanita secantik kamu. Wanti pun tersenyum. Terlihat senyuman Wanti yang manis, nampak juga lesung pipinya. Mas bisa aja, ayo mas masuk aja ke rumah. Firman pun akhirnya masuk ke rumah Wanti. Nampak pakaian yang dikenakan oleh Wanti amat menggoda, dengan memakai kaos dan celana pendek yang ukurannya di atas lutut. Kini Firman sudah duduk di ruang tamu rumahnya Wanti. Orang tua kamu mana Wan? Mas pengen silaturahmi. Aku di sini ngekos mas. Ya orang tuaku di kampung lah, jawab Wanti menjelaskan. Kini Firman pun sudah bertemu perempuan dambaan hatinya. Nampak terlihat Wanti begitu menggoda. Oh, sungguh indah makhluk ciptaan Tuhan ini, gumam Firman dalam hati. Bayang-bayang pikiran kotor hinggap di kepalanya. Siapa laki-laki yang tidak tergoda melihat wanita cantik di depannya? Melihat tatapan Firman yang begitu jalang, Wanti pun tersenyum. Ia tahu apa yang ada dalam pikiran bujang tua yang tidak tahu diri. Sebenarnya sosok yang menyerupai Wanti ini adalah sosok sundel bolong, jelmaan jin korin yang dulu menjadi pendamping jasad almarhum Wanti. Kini arwahnya sudah tenang di alam sana. Diraihnya tangan Firman, dibawanya Firman ke dalam kamar Wanti. Aku mengerti apa yang Mas inginkan. Tidak tahan dengan nafsu syahwat yang sudah diubun-ubun, kepala Firman hendak mencium. Namun Wanti menahan bibir Firman dengan kedua jari tangannya. Sabar ya, tunggu dulu, aku mau mandi dulu. Tadi habis pulang kerja, gerah belum mandi. Wanti pun menanggalkan semua pakaian yang melekat di tubuhnya. Firman melotot hingga tidak berkedip, menyaksikan pemandangan indah di depannya. Firman pun hanya bisa menelan ludah. Kini Wanti mengambil handuk dan menutupi tubuhnya. Ia bergegas melangkah ke kamar mandi yang terletak di dekat dapur. Kini Firman harus sabar menunggu Wanti yang sedang mandi. Tapi aneh, tidak ada suara seperti orang yang sedang mandi. Namun bujang tua itu tidak memperdulikannya. Ia tidak curiga sama sekali tentang gelagat buruk yang akan terjadi menimpanya. Maklum saja yang ada di otak pikirannya saat ini hanya berhubungan intim. Terngiang-ngiang di pikirannya bayang-bayang akan bercumbu. Ia tidak ketahui bahwa sosok sundel bolong korinya Wanti yang menjelma. Lama Firman menunggu Wanti mandi. Kini ia merasa heran. Lama sekali ya mandinya. Apa gua langsung aja ya samperin ke kamar mandi? Gumam Firman dalam hati. Ia pun berpikir lagi. Janganlah, gimana kalau dia marah? Yang ada gua malah digampar lagi, terus diputusin. Firman si bujang tua itu pun dengan sabar menunggu. Biarlah lama menunggu, yang penting malam ini hasil mendapatkan kenikmatan, pikirnya dalam isi kepala. Lama ia menunggu, dilihatnya jam di HP. Waktu menunjukkan jam 1:30 malam. Perasaan udah 1 jam lebih nunggu, ujar Firman dalam hati. Agar ia tidak bosan menunggu, Firman pun iseng membuka HP Androidnya. Dikliknya aplikasi Facebooknya. Kini matanya memperhatikan HP. Namanya dunia maya, pasti ada saja di beranda postingannya yang lewat. Terlihat di beranda akun media sosialnya. Ada yang memposting video penemuan mayat di semak belukar. Sepertinya itu berita postingan lama yang diunggah ulang oleh seseorang. Penasaran, Firman terus memperhatikan video itu. Lama ia perhatikan. Firman tampak kaget bukan main. Terlihat di video HP-nya seorang mayat perempuan tergeletak di semak belukar. Keadaan si mayat sudah bengkak membiru. Nampak luka menganga cukup besar di perut mayat itu.
Sepertinya mayat itu ditusuk benda tajam yang cukup besar. Ketika Firman memperhatikan wajah mayat itu, sontak Firman kaget. Bagaimana tidak? Wajah mayat itu mirip seperti Wanti yang kini sedang bersamanya malam ini. Ah, mungkin itu hanya mirip. Setiap manusia kan pasti ada yang sama, gumam Firman. Namun selang beberapa saat, ada postingan yang lewat di beranda FB Firman. Terlihat profil FB atas nama Wanti di keterangan video penemuan mayat itu. Inilah biodata lengkap korban penemuan mayat di Semak Belukar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.